Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Firman Saputro, NIM 2300001860 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang struct KTP. Nah, di sini pada bagian atas sendiri ini ada beberapa include. Struct include ini memiliki fungsi masing-masing ya. Yang pertama itu IOStream untuk input dan output, dan VoiceStream ini untuk operasi file, membaca dan menulis dan menghapus data yang ada di dalam program. Itu ada stack, ini mengelola data secara LIFO, dan QWW ini merupakan antian, yaitu mengelola data secara FIFO. String ini untuk mengolah teks. Di sini kita ada pointer berupa struct KTP. Di sini ada string nama, string NIK, string alamat. Kenapa kita menggunakan string? Karena di sini kita akan mengolah teks. Pada data pertama, di sini kita ada void input KTP. Di sini kita KTP memiliki maksimal penginputan berupa 3 KTP. Di sini ya. Setelah kita masukkan jumlah KTP, misalnya kita masukkan beberapa KTP, di sini kita akan memiliki data KTP TXT dan akan tersimpan di dalam file tersebut. Dan di sini pada bagian ini pada masuk penginputan data KTP, di sini ada perulangan berupa for. Nah, jadi kita yang pertama ini masukkan data ke 1, dia akan menunjukkan angka 1 ya pada sebelah sini. Kita di sini akan masukkan nama, NIK, alamat. Nah, nanti jika setelah kita masukkan input di sini, inputan yang telah kita tulis tadi ya, kita ketik tadi, itu akan tersimpan di dalam file TXT yang memiliki output seperti ini. Nah, jika data KTP tersimpan dengan benar, di sini nanti akan ada berupa pesan berupa data KTP telah disimpan dalam teks data KTP TXT. Jika kita gagal membuka file TXT, di sini kita akan memiliki pesan berupa gagal membuka file. Ini bagian admin sign. Nah, di bagian sini kita sudah memiliki data TXT-nya ya, seperti ini. Yang pertama misalnya Gembul, ya kan, NIK 321, masukkan alamat Sleman, kita enter. Sign berhasil, selamat datang Gembul ya. Dia berhasil, dia akan mengeluarkan data seperti ini. Jika kita salah masukkan admin sign pada bagian ini yang tidak terdaftar di dalam TXT, dia akan mengeluarkan ini, sign gagal, data admin tidak sesuai dengan data. Nah, ini. Nah, setelah itu pada bagian line rven ini, di sini merupakan sebuah fungsi ya. Rven itu untuk menemukan, misalnya line rven nama. Nah, di sini untuk menemukan nama. Itu line substringnya ada indeksnya berjumlah 6. Ini NIK jumlah substringnya 5, alamat berjumlah indeksnya 8. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba menginput data simpan KTP. Jadi kita kembali ke atas ya, di bagian sini ya, kita memilih 1, enter, masukkan jumlah KTP data maksimal 3. Ini kita 2 aja lah, 2, enter, masukkan data KTP ke 1. Di sini kita akan memiliki ya, si out seperti data sini, masukkan data KTP ke, di sini ada ulangannya plus 1, kita nama misalnya Yoga, ya kan, enter, NIK 456, alamat Solo misal, enter, masukkan data KTP kedua, kita memiliki ulangan lagi. Nah, itu ya. Di situ nama pertama Surya, kedua Surya, NIK-nya 678, alamatnya Monjali.
kita enter. Nah, data di sini akan ada keluar teks berupa data KTP telah disimpan ke dalam file data KTXT. Ini berarti pada bagian program ini ya. Ini pada bagian program tersebut. Dia akan disimpan di sini. Nah, bagaimana untuk cara melihatnya? Untuk melihat data yang tersimpan, kita pilih angka 2, kita enter. Ini yang terbaru ya, keluar di sini. Lalu kita coba lihat teksnya. Nah, dia akan keluar di sini ya teman-teman. Nah, data yang telah kita input dan kita simpan tadi, dia keluar di sini. Ini dia akan keluar di TXT tersebut. Sesuai ya, 456 alamat Solo, surat 678, Monjali, ini sama ya seperti yang ada di sini. Di situ pada bagian ini, fungsi entry item barang. Di sini kita menggunakan struct item, itu menggunakan pointer item. Nah, ini kita menggunakan string semuanya yang untuk menyimpan semua data-datanya. Kita akan masukkan angka 4, yaitu berupa entry item barang. Kita enter, juga masukkan kode item yang sesuai dengan data pada modul. Kita menggunakan kode item misal COK 005, kita enter, masukkan tanggal yang pertama itu ya, tahun 2020, di situ bulan 09 tanggal 11, kita enter. Nah, data ini berarti kita telah disimpan ke dalam gudang, berhasil ke dalam gudang. Ini program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita akan melanjutkan program yang dibacakan teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra Aurelian Khairul Akbar dengan NIM 2300018057. Di sini terdapat struct inventory atau struktur untuk menyimpan data. Data yang kita pakai di sini ada kode item dan tanggal masuk. Nah, setelah itu ada void inventory gudang. Di sini untuk penyimpanan inventory, dan di sini kita menggunakan stack atau basic dari LIFO, last in first out. Setelah itu ada variabel masukkan jumlah item dan jumlahnya. Nah, setelah itu kita pakai deklarasi for untuk perulangannya, untuk memasukkan data, kode, dan juga tanggal masuk. Nah, di sini ada yang menarik, yaitu di bagian push. Apa sih fungsinya push? Push itu untuk memasukkan data di dalam linked list. Nah, setelah itu jika berhasil, maka data itu disimpan di inventory menggunakan metode last in first out. Nah, di sini ada perulangan dulu nih. Di bagian sini, jika barang itu tidak diisi atau kosong, maka data itu dideklarasikan jadi data kosong atau gudang kosong. Nah, jika data itu ada, maka inventory terjual gudang top. Gudang top itu maksudnya bagian variabel yang paling pertama. Nah, di sini ada deklarasinya, yaitu gudang pop atau mengambil. Di sini kan deklarasinya LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir kali masuk itu pertama keluar. Oke, setelah itu jika berhasil, maka barang itu akan terjual dengan kriteria memasukkan kode item, tanggal masuk, dan persetujuan dari user itu sendiri. Oke, di sini kita akan coba yang ketiga, yaitu simulasi inventory gudang atau LIFO. Nah, masukkan jumlah item inventory. Misalnya kita mau menjual satu item yang kita jual. Nah, kita masukkan kode itemnya. Semisalnya COK 005. Nah, di sini tanggal masuk. Tanggal masuknya itu 2020 09 11. Nah, maka di sini barang atau data yang dibaca itu metode LIFO. Jadi, kode barang yang kita masukkan dia akan terjual. Apakah ingin menjual barang berikutnya? Jika kita memilih no, maka barang itu akan udah habis. Jadi nggak ada barang lagi. Jika kita pencet Y, maka dia akan mendeklarasikan gudang telah kosong. Kita coba. Nah,
Benar, gudang kosong, tidak ada barang yang bisa dijual lagi. Karena di metode LIFO ini kan kita memasukkan barang yang dijual cuma satu. Jadi jika kita diberikan pertanyaan, maka kosong. Lanjut, di sini ada struct pembeli. Struktur untuk pembeli. Di sini ada string NIC, ada waktu kedatangan dan kode item. Setelah itu kita memakai void atau kita pakai di sini materi di queue atau FIFO, first in, first out. Jadi yang pertama masuk dialah yang pertama keluar. Di sini jika gudang atau jika variabel kita kosong, maka variabel itu akan mendeklarasikan gudang kosong, tidak ada barang yang untuk dijual. Nah, jika kita ingin barang itu bisa dijual, maka variabel pembeli itu harus ada, harus jelas. Makanya di sini ada nick pembeli dan juga waktu kedatangan pembeli. Di sini ada deklarasian antrian push atau masukan pembeli, dan jika berhasil pembeli akan tercatat ke dalam antrian. Nah, di sini kita masuk ke perulangannya atau dijual barangnya. Di situ ada queue item dan juga queue pembeli. Deklarasinya sama seperti tadi. Jika kita jual barangnya itu pembelinya kosong, maka tidak ada yang membelinya. Nah, sedangkan jika antriannya kosong, maka sama sekali barang yang terjual itu tidak ada. Jadinya seperti itu. Nah, di sini tuh deklarasinya FIFO untuk kita mengeluarkan barang atau jual barang dari program ini. Yang pertama ada gudang pop atau mengambil salah satu item dari gudang, dan juga antrian pop untuk mengambil nama pembeli dari antrian. Nah, jika semua deklarasi ini terpenuhin, maka dia akan mengeluarkan output transaksi berhasil. Mari kita coba. Itu ada di nomor 5, catat pembeli. Oke, kita masukkan nick pembeli. Kita ambil contoh di modul project. Itu data KTP-nya itu ada data nick-nya itu ada 1, 2, 2, 3, 4. Habis itu kita enter. Habis itu waktu kedatangannya itu jam 9.00. Nah, kita enter. Nah, pembeli berhasil dicatat ke dalam antrian. Setelah itu, jika kita sudah mendapatkan antrian atau pembelinya, kita harus menambahkan atau kita melanjutkan ke barang yang ingin kita jual, yaitu ada di variabel ke-6, menu ke-6. Nah, jadi nick pembeli 1, 2, 2, 3, 4 itu dia mendapatkan kode item COK 005 karena item atau kode item COK 005 itu barang yang pertama kali kita inputkan sesuai dari program yang kita pakai itu FIFO, first in first out, yang pertama masuk itu pertama keluar. Jadi spontan jika kita memasukkan nick pembeli pertama, maka yang keluar juga kode item yang pertama kali kita masukkan. Nah, gimana jika kita memasukkan kode item kedua? Apakah item nomor 1 yang keluar? Kita coba. Yaitu kita pilih jual barang ke-6. Setelah itu kita masuk. Nah, di sini kenapa tidak ada pembeli? Karena kita belum mencatat pembelinya atau di bagian menu sini. Pembeli belum tersedia. Nah, maka kita akan masukkan nomor 5, yaitu catat pembeli. Nah, kita masukkan nick itu 3456. Waktu kedatangannya itu jam 9:10. Nah, pembeli berhasil dicatat ke dalam antrian. Nah, langsung nih kita masukkan ke jual barang. Apakah yang keluar item nomor COK 001? Tidak. Yang keluar itu item COK 004. Coba kita enter. Nah, benar. Karena item COK 004 ini barang kedua yang kita masukkan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini cetak barang yang baru saja kita lakukan tadi. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada void cetak barang. Kok ngulang ya?
Oke, di sini ada void cetak barang ini. Kita menggunakan konstantanya itu Q juga. Jika gudang kosong atau data tidak terisi, maka dia kosong. Nah, sedangkan jika barang itu terdaftar atau tersisa, maka dia akan dideklarasikan di sini. Q, item, temp, fungsinya untuk menjelajah, gudang. Jadi kesimpulannya di sini itu antrian item dia akan menjelajahin setiap gudang, ya. Nah, di situ while jika temp tidak sama dengan kosong, maka dia akan kembali ke barang item ini dan dia menjelajah ke atas. Nah, setelah itu dia akan teroutput kode item dan tanggal masuknya dan dia akan mengambil data head atau temp yang menjelajah itu semua. Coba kita cek. Ke-7. Cetak daftar barang di gudang. Ini tuh berarti barang yang tersedia atau yang belum terjual. Jadi yang tersisa itu hanya COK 001, 002, dan 003. Coba kita cek. Nah, benar. Barang yang tersisa itu hanya COK 003, 002, dan juga 001. Karena kita belum menjualnya. Gitu. Nah, ini nih fungsi inman yang selama ini kita pakai di menu. Jadi di sini kita pakai deklarasi int dan juga Q. Di sini ada admin sigin atau di bagian awal tadi untuk kita mendeklarasikan admin atau yang bisa login hanya dalam data KTP TXT itu sendiri. Dan di sini ada perulangan do untuk jika jika inputan user itu melebihi batas atau lebih dari 8, maka dia akan berulang sampai user memasukkan angka yang benar dari 1 sampai 8. Setelah itu di sini kita pakai switch case agar pemilihan data itu sesuai dengan apa yang diinginkan user dan juga pelanggan, sama aja. Nah, setelah itu ya seperti biasa, dari case 1 ini akan menuju ke cout 1, cout 1 ini akan menuju ke case 1, yaitu input ke KTP yang bagian sini. Setelah itu print KTP, itu masuk ke cetak KTP, dan selanjutnya. Di sini fungsinya break untuk apa? Fungsinya break ini agar data yang setelah kita masukkan itu tidak berulang. Ya, seperti itu. Dan jika kita memasukkan pilihan terakhir atau 8, maka dia akan keluar dari sistem. Nah, terima kasih. Oke, ada yang terakhir nih. Yang terakhir ada while. While pilihan. Jadi, pilihan ini jika melebihi 8, maka tidak bisa. Ulangannya seperti ini. Kesimpulannya itu jika pilihan tidak sama dengan 8, maka dia akan berulang. Oke, mungkin segitu aja dari kelompok kami. Saya mengucapkan